Inilah channel Ucok Stiker Wawancara. Jangan lupa, subscribe, like, komen, dan bagikan. Yuk saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limu'allimina birahmatika ya arhamar rahimin. Pertama sekali saya mohon maaf tak bisa berjamaah di sini karena rumah banjir lewat selutut pasang, luar biasa pasang ini. Jadi oleh karena itu saya terpaksa di rumah tadi. Dan selanjutnya bagaimana ibu-ibu sehat? Bapak-bapak sehat? Alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak Wakapolres Kota Tanjung Balai Bapak Haji Jumanto SHMA, yang terhormat Bapak Ketua BKM Bapak Rutan Ismail dan seluruh jajaran BKM, yang saya sayangi semua teman-teman dari Dewan Masjid yang banyak juga hadir, sekretaris, wakil ketua dan sebagainya, dan yang saya cintai bapak-bapak semua, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Ihsan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pagi ini kita dapat berkumpul bertemu melaksanakan sholat berjamaah di masjid yang indah ini. Kita lanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan pertemuan kita ini dapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak jemaah sekalian, mungkin ibu-ibu bertanya mengapalah DMI sama Pak Kapolres ini berjalan sama. Kami tiap Sabtu subuh selalu ke masjid-masjid musola yang ada di Kota Tanjung Balai. Memang antara Dewan Masjid dan Polres itu ada titik temu tugas yang sama, yaitu sama-sama amar ma'ruf nahi munkar. Itu sama-sama berdakwah. Jadi kebetulan pula Pak Wakil kita ini orang alim. Beliau ini lebih ustaz dari saya. Mari kita dukung apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolres tadi. Mudah-mudahan ini membawa banyak kebaikan di kota kita. Oleh karena itulah kami datang sekalian juga ingin bersilaturahim dan sekaligus juga ingin menyapa bapak-bapak ibu-ibu yang ada di masjid ini. Yang pertama, kami Dewan Masjid sama itu dengan BKM. BKM itu jajaran Dewan Masjid itu semua. Cuman Dewan Masjid urusannya sekota. Kalau di atasnya provinsi, di atasnya lagi itu tingkat nasional diurus dipimpin oleh Bapak Muhammad Yusuf Kala. Dan ini sebenarnya Dewan Masjid ini lebih tua dari MUI, ya, tahun 72. MUI berdiri tahun 75. Mendirikan MUI itu termasuklah ormasnya di situ, selain dari NU Muhammadiyah termasuklah di situ Dewan Masjid Indonesia yang dulu dipimpin oleh Bapak Muhammad Nasir dan juga oleh Yunan Nasution. Begitulah ceritanya. Bapak jemaah sekalian, adapun tujuan kami datang ke masjid ini cuma satu saja. Apa itu? Yaitu mengajak bapak-bapak, ibu-ibu kita semua jemaah, siapapun kita, dan juga pengurus masjid PKM. Apa itu? Bagaimana kita bisa memakmurkan masjid? Nah, itulah memakmurkan masjid. Karena di dalam Al-Quran dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, makana lil musyrikina ayyamuru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufr fahabitat amaluhum wa hum bin nari khalidun. Itu Taubah ayat 17. Kata Allah, tidak pantaslah orang musyrik, makana lil musyrikin, tidak pantaslah orang musyrik memakmurkan masjid. Ayyamuru masjid, ialah mana pula orang kafir memakmurkan masjid. Jadi jangan sekali-kali. Walaupun mereka mau memakmurkan, tidak usah, tidak urusan mereka itu. Syahidina ala anfusihim bil kufr, karena masih mereka nyata kekafirannya, menyembahnya bukan menyembah Allah. Siapanya? Baru ayat ke-18. Innama ya'muru masajid
minallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Surat At-Taubah ayat 17 dan 18. Hanya spesial. Ini spesial. Innama itu menjuruskan, ya, mengkhususkan. Apa itu? Ya'muru masajidallah, yang memakmurkan masjid itu adalah khusus untuk man amana billah, siapa yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, wa aqamas shalah, mendirikan salat, wa ataz zakah, mengeluarkan zakat, wa lam yakhsha illallah, dan tak ada yang ditakutinya kecuali Allah, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Itulah mereka yang mendapat hidayah. Jadi jelas, yang memakmurkan masjid itu kita. Siapa yang rasanya dia beriman, bersyahadah, mendirikan sholat, berinfak, berzakat, itulah yang memakmurkan masjid. Nah, memakmurkan masjid itu yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir. Aqimus shalah, yaitu zakah, mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat. Bapak jemaah sekalian, jadi kita memakmurkan itu apa? Memakmurkan itu paling tidak ada 3. Pertama, masjid itu ada bangunannya, ada pengurusnya itu, ada pengurusnya. Iyalah, kalau masjid ada pengurusnya mana? Nah, makanya siapa yang mengurus masjid itu duluan nanti dihisab dia akhirat, dan dia itu dapat perlindungan spesial. Kata siapa? Kata Rasulullah. Siapa yang dapat perlindungan? Ada 7 golongan umat yang dapat perlindungan nanti di akhirat. Kalau mau kita masuk ke sini. Pertama apa? Imamun adilun, pemimpin adil. Yang kedua, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Urutan kedua, hebat apa tidak itu? Orang yang kedua nanti yazillu yauma la yazillu fi zillihi illa zilluh, yang dilindungi tidak ada orang yang mendapat perlindungan kecuali dari lindungan Allah. Ada 7, imam adilun, pemimpin yang adil menunaikan amanah, rakyat yang memimpinnya. Yang kedua, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Pribadi, itu rajulun pribadi, siapapun dia. Tak tentu, tak tengok jabatan, tak jenut, tak tengok gendernya, kelaminnya, tak tengok. Pribadi. Siapa itu? Qalbuhu mu'allaqun bil masjid, yang hatinya selalu teringat ke masjid. Mengurus masjid, memakmurkan masjid, mengajak orang berjamaah di masjid, mengajak orang berinfak ke masjid, membangun masjid, semua ini nanti dapat perlindungan. Nah, jadi Bapak jemaah sekalian, oleh karena itulah yang pertama ada pengurusnya, yang kedua ada bangunannya. Alhamdulillah kalau kita sudah mantap, bangunan sudah indah, cantik, lebar, luas. Dan yang ketiga, makmur jamaahnya, banyak jamaahnya. Diistilahkan oleh Al-Quran ya'mur, makmur. Jadi kalau BKM itu sebetulnya yang paling cocok, Badan Kemakmuran Masjid, sesuai dengan istilah Al-Quran, bukan kesejahteraan. Kesejahteraan itu ya apa namanya, dapat sejahtera, ini makmur, aman. Dan bahasa Qurannya begitu, kita apa-apa akan mungkin kesejahteraan ini apa. Jadi Bapak jemaah sekalian, oleh karena itulah mari kita makmurkan masjid ini berjamaah. Pertama itu fardu kifayah dan fardu ain. Ya, fardu ainnya Jumat, fardu ain. Jangan ada yang sekitar sini tak musafir, dia tak sakit, tak Jumat. Nah itu BKM boleh mendatangi ke rumah itu. Apa ya Bapak? Tak perlu pakai Jumat. Betul Pak, itu kewajiban itu. Kita tahu dia. Ada tempat saya spesial asal Jumat tahun. Asal Jumat tak mau. Kemana ya kawan? Padahal laki-laki, bukan perempuan ya, laki-laki sehat dewasa, laki-laki sehat dewasa, tak sedang dalam perjalanan, wajib Jumat. Tak ada sama dia zuhur. Kalau dikerjakannya zuhur, nah kemudian yang terakhir tak ada halangan yang
dosa. Tak ada sama dia halangan apapun, dia zuhur. Wallahu a'lam. Padahal dia diwajibkan sholat Jumat. Ya, 3 kali kita berturut-turut meninggalkan sholat Jumat, sudah tertulis dengan nyata kita golongan munafikun. Munafikun itu sudah pastilah dia akan menginjak neraka. Munafik 3 kali. Hari ini Jumat ini tahu enggak dia? Jumat musuh muka pun tahu dia tak ada alasan. Jumat muka pun udah limpah nantilah. 3 kali tertulis munafik. Al-munafiqun tempatnya adalah bidakir asfal, artinya bidakir nar, yaitu pada kerak neraka. Nauzubillah. Jadi itu yang pertama, kami ajak Bapak, mari kita makmurkan masjid. Kami tahu masjid ini alhamdulillah saya dengar banyak kegiatannya. Dan kalau Kurun Tanjung Balai udah makmur jadi. Jadi kemarin kita bikin sekedar apa namanya, masjid-masjid mana yang paling banyak jemaahnya. Saya tak tahu apa ini masuk apa tidak. Kalau tak masuk itu barangkali tahu bukan keberapa. Nah, jadi itulah Bapak jemaah sekalian, banyak pengajiannya. Masjid ini juga menghadapi tantangan. Apa tantangan masjid? Tantangan kita masjid ini pertama persatuan. Udah karang elok di bolo, ada juga nama mengusir. Ini kita ini kadang-kadang mau begini. Ya. Udah mencapai PKM segala macam, ada juga mengusir. Jangan, sabar. Semua begitu adanya. Ya, tetap begitu. Yang kedua, kita ini kadang-kadang masalah kecil dibesar-besarkan. Masalah khilafiyah. Dia berkunut, aku tak berkunut. Dia berusul, dia aku tak berusul. Udah tinggal itu, tak ada begitu. Bahas, cari dalil, cocokkan kepilihan apa. Berusul dia, ada dalilnya. Berkunut, ada dalilnya. Tak berkunut, ada dalilnya. Apalah masalah. Tinggal pilih. Ini kadang-kadang kaum kaum salafi ini cepat takfir, mengkafirkan orang. Itu bahaya. Mudah-mudahan jangan ada di kita. Ya. Tak sedikit takfir, tak sedikit cocok takfir. Bahaya. Jumatan, malam Jumat wirid, bid'ah, dolalah, benar. Tak semudah itu. Ya. Wirid itu apa? Muamalah. Ibadah itu baca Yasin. Baca Yasin itu disuruh. Baca Quran itu disuruh. Sedangkan rame-rame kawan muamalah. Muamalah itu tak ada didefinisikan. Tapi kalau ibadah, sholat awak tambah-tambahi baru tak bisa. Tak ada puasa, bikin puasa spesial hari Minggu tak bisa. Tak ada dalilnya. Tapi kalau baca Quran kan sudah ada dalilnya. Lalu kita baca rame-rame mengamal banyak, kita bersilaturahim. Kalau tak ada wirid di sini Pak Ismail, Pak Mail, suruh bikin wirid. Kapan dia bisa bersilaturahim dengan tetangganya? Kapan? Mak cakap ya, 3 rumah dari kita, kalau tak ikut dia wiridan sama kita, tak pernah kita masuk ke rumah. Dia pun tak pernah masuk ke rumah awak. Ada meninggal bah, si bodoh dia, tak ada. Salah satu wirid itu, wirid Yasin itu muamalah, silaturahim. Apalagi sekarang ini semua orang sibuk dengan urusan masing-masing. Silaturahim tinggal. Nah, inilah. Baca kulhu itu zikir. Berzikir itu disuruh. Berkumpul berzikir, datang malaikat, ta'aminul malaikat, mendoakan lagi malaikat. Amin, amin. Berkumpul berzikir. Ya kan? Nah, jadi awak baca kulhu berzikir. Yang rame-rame datang muamalah, ya pisahkanlah mana muamalah, mana yaitu ibadah. Sampai nanti kiamat dunia banyak bentuk muamalah, tak tahu bukan wirid ini saja. Namanya muamalah. Namun baca Quran tetaplah wajib. Bersilaturahim tetaplah wajib. Bagaimana bentuknya kita pun tak tahu. Rupanya tahu kita kiamat kapan. Makanya Al-Quran itu disebut dia itu akmal, sempurna. Ini di Facebook jangan ibu salah paham. Ada bilang
agama itu tak sempurna. Semalam ada kiai Buya pula itu. Ini induk liberal ini. Induk liberal. Ini penghancur agama ini. Bapak jemaah sekalian. Kalau orang kafir sonang, awak kona dia. Lain rumah ibadah awak. Sonang ini. Yang susah ini, bamelek dia sama awak. Tapi merusak ada di dalam. La ilaha illallah. Itulah yang disebut dengan munafik. Di dalam Al-Quran tema alif lam mim dzalika kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin itu cuma 5 ayat yang mengatakan orang beriman. 3 ayat mengatakan orang kafir. Selanjutnya 20 ayat mengatakan orang munafik. Payah mengurus orang munafik. Nah, munafik ini itulah kaum liberal. Liberal ini ya semua ini sama ini. Agama ini sama. Semua itu agama itu menuju pintu surga. Nah, itulah orang liberal itu. Agama ini menuju surga, agama ini menuju surga. Surga dialah. Bagi kita tak ada surga kecuali diciptakan Allah. Ini iman ini harus dibutuhkan ini. Inna dina indallahi Islam. Kalau soal toleransi umat Islam jangan diajari lah. Dan kurang apa Rasul mengajarkan? Penunjuk jalannya bukan Islam sampai ke Madinah. Orang berjiran kalau berkurban kasih walaupun dia itu bukan agama sama kita, seagama kasih. Kurban yang tak boleh jangan. Ya, kurban. Kasih, sedekah biasa kasih. Tak pernah itu ditanya. Nah itu, kalau soal toleransi jangan. Tapi meninggal dia datang ini tak apa-apa, mendoakan tak boleh. Ya Allah ampunkan dosanya ini tak boleh. Kalau datangi sabar kamu ya tak apa-apa. Itu namanya batas toleransi, tak merusak akidah. Jadi apa lagi? Berjual beli, makanya tak boleh kata Nabi berjual beli di masjid. Kenapa? Karena orang yang masukkan seagama tak boleh masuk ke dalam masjid kalau tak ada alasan yang benarkan syarat. Tak boleh. Makanya berjualan jual masjid. Kenapa? Berjualan itu tak mandang agama. Kalau pada seagama saja berjualan orang tak laku. Awak ini kan banyak. Itu di Madinah dulu waktu Rasulullah datang. Itu segala macam agama ada di situ. Yahudi ada, Nasrani ada, agama musyrik ada, namanya menyembah patung juga ada, agama milah Ibrahim pun ada. Tak tahu orang itu agama, ya, tahunya dia agama milah Ibrahim ada. Jadi banyak bahwa dimasukkannya toleransi. Nah, oleh karena itu, namun di tengah-tengah kita beragama ini, i'tikad itu harus dibuatkan. Salah satu contoh, ya. Kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Selalu kita ucapkan la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Kalau hanya sebatas itu kita terjemahkan, kita pahamkan dalam hati, itu belum kuat. Belum. Semua tafsir mengatakan la ilaha illallah, la ilaha tiada Tuhan dalam kurung bihaqqin ma'budin yang berhak disembah illallah kecuali Allah. Jadi jangan ada terbayang sama kita yang berhak disembah itu sana berhak itu disembah. Jangan terbayang itu. Rusak akidah. Apa yang berhak disembah? Apa yang berhak disembah? Allah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Yang berhak disembah itu maksudnya apa? Yang berhak diibadahi, yang berhak menerima ibadah daripada hambanya ini hanya Allah. Yang berhak diagungkan, dibesarkan, dimintai pertolongan, mintai perlindungan, dimintai harapan hidup di dunia, harapan hidup di akhirat nanti hanya Allah. Yang ditakuti hanya Allah. Ini tidak dibatuhannya atasan mengapa? Abu perintah atasan itu yang paling ditakuti. Ya bangun ini bah macam mana ini? Udah dan goyang itu. Betul kan akidah? Ya betul kan akidah. Kemudian apa? Dibatuhannya duit.
Tuhan. Untung aja engkau membantu aku, tidak matilah pula. Itu kalimat-kalimat syirik. Untunglah Pak Dokter ini yang membedah aku, aku tidak mati. Baca itu. Apa itu kalimat-kalimat syirik itu? Makanya dalam kalimat Arab, dalam kalimat Islam tidak ada untung. Yang ada Masya Allah, Subhanallah. Masya Allah itu apa? Semua Allah berkehendak. Apa yang kejadian? Masya Allah. Tak ada untung. Kita ini kadang-kadang untung kau yang datang membantu, kau tidak mati lah. Syirik di balik itu. Syirik di balik itu. Dibetulkan dalam hati apa? Masya Allah, semua kehendak. Subhanallah, maha suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Itu ucapan-ucapan, bukan untung. Ya, bukan untung. Jadi kita betuli. Inilah kaum liberal dari apa ini barusan ini ada orang bilang itu soal tak ada di dalam Al-Quran 5 waktu. Ya. 5 waktu tak ada itu. Yang ada apa namanya? Siang malam. Aqimis salata liduluki syamsi. Dirikanlah salat itu karena tergelincirnya matahari, satu tergelincir, ya. Ila ghasaqil lail, sampai terdatangnya malam. Itu tergelincir sama bayang-bayangnya 2 waktu sholat. Menjelang malam dan malam itu 2 waktu sholat. Dan satu lagi, yaitu sholat subuh. Ya, di dalam Al-Quran itu dikatakan sholat yang di situ wa Qur'an al-fajr, yang dibacakan Quran padanya. Jadi 5 ada. 5 ada. Ya, dulu kisamsi wa ghasaqal laili wa Qur'an al-fajr. Tapi waktunya itu yang ditunjukkan dalam hadis. Kapan-kapan waktunya? Zuhur itu 2 maksudnya 2 sholat di 2 gelincir itu. Zuhur asar. Setelah asar itu 2 waktu lagi, maghrib isya. Malam. Kemudian subuh. Mereka bilang cuma ada pagi, malam, subuh. Ini bahaya. Mengikis-ikis akidah. Jadi Bapak jemaah sekalian, ke anak-anak kita juga ajarkan akidah yang benar. Selalu kita berikan harapan dan sandaran. Nanti marah Allah boleh, nanti disayangi Allah. Jadi hadir Allah di dalam kehidupan anak-anak kita. Jadi saya kira ini adalah wasiat saya. Karena apa namanya, cahaya sudah terang. Mohon maaf segala kekurangan kami yang datang ini. Ingin rasanya kita berbincang-bincang lebih lama. Yang jelas kami dari Dewan Masjid tetaplah sama kita, yaitu mari kita memakmurkan masjid. Makmurkanlah masjid ini dengan tenaga. Makmurkanlah masjid ini dengan harta. Makmurkanlah masjid ini dengan pikiran. Terserah. Datang berjamaah dia sudah memakmurkan masjid. Duit dulurkannya sudah memakmurkan masjid. Pikiran sampaikannya sudah masjid. Tapi yang paling bagus memakmurkan masjid ini macam ayat tadi, yaitu adalah orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, mendirikan sholat, kemudian mengeluarkan zakat, itu yang memakmurkan masjid. Demikian, mohon maaf, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton berita kami. Tonton berita kami selanjutnya di channel Ucok Stiker Wawancara. Tapi jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan. Semoga penonton selalu sehat dan sukses dalam beraktivitas.